Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahrul Firmansyah dari jurusan Teknik Elektro akan mempresentasikan mata kuliah fisika tentang gerak melingkar beraturan. Yang pertama, penjelasan tentang gerak melingkar beraturan atau GMB. Gerak melingkar beraturan adalah suatu gerak benda yang menempuh lintasan melingkar dengan kecepatan atau kelajuan yang tetap. GMB merupakan jenis gerak yang mirip, namun tidak sama dengan gerak lurus beraturan. Perbedaannya terdapat pada jenis lintasannya. Pada GMB, lintasannya melingkar, sedangkan pada GLB adalah lintasannya lurus. Contoh seperti gerak jarum. Jarum jam itu bergerak melingkar dengan kecepatan yang tetap. Nggak ngebut-ngebut apalagi berhenti mendadak karena berjalannya waktu itu tetap alias sama aja dari hari ke hari. Dalam satu hari ada 24 jam. Dalam satu jam ada 60 menit dan dalam satu menit ada 60 detik. Jadi kalau jarum memiliki kecepatan yang nggak konstan berubah-ubah, nanti satu hari bisa jadi 50 jam. Bingung nggak tuh? Contoh lain dari GMB itu gerak yang terjadi pada biang lala atau komedi putar. Biasanya biang lala dan komedi putar akan bergerak dengan kecepatan yang tetap antara satu sesi dengan sesi lainnya memakan waktu yang sama. Selain itu, kecepatan gerakan biang lala dan komedi putar memang sengaja dibuat konstan untuk menghindari bahaya dan bisa terjadi. Coba bayangin deh kalau kamu naik biang lala, tapi kecepatannya berubah-berubah. Takut banget nggak sih? Nah, tadi adalah penjelasan dan teori tentang gerak melingkar beraturan. Nah, sekarang besaran dan rumus gerak melingkar beraturan. Pada gerak melingkar beraturan, terdapat besaran yang perlu kamu tahu, mulai dari kecepatan tangensial, kecepatan sudut, hingga percepatan sentripetal. Kita bahas satu-satu ya. Kecepatan tangensial dan percepatan tangensial pada game B, bedanya itu bergerak dengan kecepatan tangensial yang konstan alias tetap tidak berubah sehingga percepatan tangensial bernilai nol. Kecepatan tangensial adalah kecepatan yang sering menyinggung lintasan dan tegak lurus dengan jari-jari lintasan, sedangkan percepatan tangensial adalah percepatan yang sejajar dengan lintasan. Meskipun nilai kecepatan tangensial, tetapi vektor arah kecepatan tangensial berubah setiap saat atau tidak tetap. Itu adalah besaran dan rumus gerak melingkar beraturan. Rumus gerak melingkar kecepatan tangensial. Kecepatan tangensial dan percepatan tangensial. Kecepatan tangensial untuk lambang sendiri V adalah kecepatan yang selalu menyinggung lintasan dan tegak lurus dengan jari-jari lintasan. Di contohnya jari-jari pada ban sepeda. Percepatan tangensial adalah percepatan yang sejajar dengan lintasan. Nah, itu untuk gambar contoh lingkaran ada di sebelahnya. Selanjutnya, frekuensi sudut kecepatan atau kecepatan sudut. Kenapa kecepatan tangensial pada GMB tetap? Hal ini disebabkan oleh kecepatan sudut yang juga tetap. Kecepatan sudut atau frekuensi adalah besarnya sudut yang ditempuh tiap detiknya. Kecepatan sudut ini nilainya tetap karena arah kecepatan sudut sama dengan arah putarannya benda. Untuk menghitung nilai kecepatan sudut, kamu bisa menggunakan rumus berikut. Untuk rumusnya sendiri, besarnya sudut yang ditempuh tiap detiknya. W sama dengan R, F sama dengan 2R per dibagi T. Untuk lambang sendiri, W adalah frekuensi sudut atau kecepatan sudut. F adalah frekuensi dan T adalah periode. Itu adalah salah satu contoh frekuensi kecepatan sudut. Percepatan sentripal. Percepatan sentripal
Meskipun tadi sudah disebutkan bahwa percepatan tangensial bernilai 0, tapi GMB tetap memiliki percepatannya. Nama percepatannya adalah sentripetal. Percepatan sentripetal adalah percepatan yang tegak lurus dengan kecepatan tangensial, selalu mengarah ke pusat lintasan dan hanya mengubah arah kecepatan dengan besarnya. Untuk contohnya sendiri adalah percepatan sentripetal tegak lurus dengan kecepatan tangensial, selalu mengarahkan ke pusat lintasan dan hanya mengubah arah kecepatan, tidak dengan besarnya. Untuk rumusnya sendiri, A sama dengan V kuadrat per R. W kuadrat per dikali R sama dengan 4R kuadrat bagi T kuadrat kali R. Terangannya A sama dengan percepatan sentripetal, V sama dengan kecepatan tangensial, R sama dengan jari-jari lintasan, W sama dengan frekuensi sudut atau kecepatan sudut, dan T sama dengan periode. Itu adalah contoh percepatan sentripetal. Periode dan frekuensi pada gerak melingkar terdapat dua besaran lain selain yang sudah disebutkan di atas, yakni periode dan frekuensi. Periode adalah waktu yang diperlukan untuk berputar satu putaran penuh, sedangkan frekuensi adalah banyaknya putaran yang ditempuh oleh suatu benda selama 1 detik. Rumus periode dan frekuensi bisa kamu lihat pada gambar berikut ini. Waktu yang diperlukan berputar satu putaran penuh adalah T sama dengan T dibagi T kecil dibagi N. Untuk T besar sama dengan periode. T kecil adalah waktu yang dibutuhkan, N adalah putaran, banyaknya putaran, itu untuk periode. Nah, sedangkan yang frekuensi, banyaknya putaran yang ditempuh oleh suatu benda selama 1 detik. Nah, untuk rumusnya F sama dengan N dibagi T atau F sama dengan 1 dibagi T. F sama dengan frekuensi, T sama dengan T besar sama dengan periode, dan N sama dengan banyak putaran, dan waktu yang T kecil sama dengan waktu yang dibutuhkan. Itu adalah contoh rumus periode dan frekuensi. Yang selanjutnya contoh soal gerak melingkar beraturan. Sebuah roda dengan jari-jari 10 cm berputar dengan membuat 240 putaran per menit. Hitunglah kecepatan tangensial sudut dan perpindahan sudutnya selama selang waktu 1 menit. Yang pertama diketahui R-nya adalah 10 cm jari-jarinya atau sama dengan 0,1 meter. N putarannya sama dengan 240 putaran. T sama dengan 1 menit atau 60 second. Yang ditanya V dan W. Untuk rumus F-nya, N dibagi T sama dengan atau 240 dibagi 60 sama dengan 4 Hz. Dan W 2RF sama dengan 2R 4 dikali 4 sama dengan 8 RAD. V WR sama dengan 8R dikali 0,1 sama dengan 0,8. W adalah per 0 per T sama dengan W segitiga T sama dengan 8A dikali 60 sama dengan 8 kali 60 sama dengan 480. Nah, itu adalah contoh soal dari gerak melingkar aturan. Nah, itu presentasi materi gerak melingkar beraturan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.